Anak lembaga tunanetra Aceh sepakat. Tujuan Pak? Langkah dan tujuan kami ke sini adalah kami ingin menyampaikan beberapa hal aspirasi kepada Bapak PLT Gubernur selaku kepala daerah. Itu adalah orang tua kami, karena yang selama ini kami merasa sekali ekonomi terpuruk sementara kebutuhan kami tidak berbeda dengan masyarakat lain. Oleh karena itu saya mohon kepada Dinas Sosial Aceh jangan terlalu jauh mencampuri dalam perihal ini, karena jangan karena memelihara jabatannya mau membatasi hak rakyat Aceh, apalagi yang datang hari ini adalah tunanetra, orang cacat, orang yang berbeda kondisi dengan masyarakat lain gitu Pak. Tujuan di sini apa gitu? Tujuan ke sini itulah kami yang silaturahmi. Dalam rangka silaturahmi tersebut kami ingin menyampaikan beberapa hal, termasuk keluhan-keluhan dalam kehidupan kami selama ini yang kami rasakan gitu Pak. Yang dirasakan selama ini Pak sebagian besar bermata pencarian seperti apa? Ya, kami yang kita rekrut hari ini adalah mayoritasnya teman-teman dari profesi pijat. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang selama ini kondisi yang jauh berbeda daripada yang lalu, jadi sehingga usaha-usaha yang kami jalani sangat-sangat sepi, jadi tidak bisa dinikmati oleh masyarakat, karena yang selama ini mungkin masyarakat menganggap bahwa mereka yang datang sehat belum tentu yang menerima sehat. Begitu juga sebaliknya, yang menerima sehat belum tentu yang datang sehat gitu Pak. Jadi menurutnya ini pada masa pandemi corona ini ya Pak? Iya, terutama itu. Kita apa kepada Pak Gubernur, apakah sedikit bantuan? Secara umum kami perhatian khusus, artinya perhatian khusus ya terutama ya modal kerja. Kami tidak minta modal usaha, tapi modal kerja. Artinya kita minta modal kerja ya, terutama ya uang dalam menjalani usaha kami. Artinya kami dalam menunggu pasien itu kan kami butuh makan. Kami sudah lebih dari 3 bulan Pak, kami lapar Pak. Kalau seandainya kami hari ini mungkin dalam kondisi jangan kita bilang sejahtera, cukup, kami tidak mungkin kami menanggung resiko seperti ini Pak. Pak, bagi masyarakat yang mungkin masih ingin menggunakan jasa pijat, tadi Bapak sampaikan ada kekhawatiran masyarakat soal kesehatan. Bapak bisa memastikan ataupun ada Pak pemeriksaan kesehatan bagi para tukang pijat, pastikan mereka semua sehat, tidak pernah ataupun ada positif. Pemeriksaan langsung belum, tetapi kami bisa merasakan sendiri bahwa kami dalam kondisi sehat walafiat gitu. Jadi bisa dipastikan kepada masyarakat bahwa semua tukang pijat netra di Banda Aceh ini sehat Ya, insya Allah ya. Dan juga saya mohon kepada seluruh masyarakat Aceh hari ini yang melihat langsung, baik melalui pemberitaan maupun dilihat langsung oleh kami mohon dukungannya agar kami berhasil dan tercapai maksud daripada tujuan kami. Terima kasih. Kita sudah 2 kali gini, hasilnya gimana? Langkah pertama kami ke sini belum ada respon positif. Langkah pertama kami bahwa kami diboikot oleh Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Aceh mengerahkan sejumlah Satpol PP untuk mengangkat kami, membawa ke tempat yang tidak seperti inilah. Kita tidak tahu kondisinya bagaimana di sana. Jadi untuk sementara saya belum bisa terima atas tindakan Dinas Sosial dan Satpol PP yang diambil oleh beberapa hari yang lalu gitu. Berapa orang ini Pak? Kita ada Pak? Ya, Berapa orang ada komunitas?
Yang datang ke sini adalah lebih kurang 40 orang. Yang datang ini adalah mewakili daripada teman-teman lainnya. Apabila kedatangan hari ini tidak menghasilkan, maka teman-teman akan ikut menggabungkan diri dengan kami ini. Gitu. Berapa ada semua Pak? 89 orang untuk Banda Aceh. Tapi perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kami hari ini bukan tunanetra Banda Aceh, tapi dari berbagai kabupaten dan kota. Ya, dan kami jujur kami kami tidak punya masalah dengan pemerintah Kota Banda Aceh, akan tetapi khususnya dengan pemerintah Aceh gitu. Terima kasih. Juga Pak Nantono. Zuhdi AR. Bapak dari Ya. dari mana? Banda Aceh. Juga Banda Aceh. Ini ada teman. Ya, ada. Baik, terima kasih Pak Emil. Kami yang pertama bermaksud kedatangan di sini yang pertama kali kami ingin bersilaturahmi dengan LT Gubernur Aceh Bapak Insinyur Novan Iriansyah. Karena kenapa? Kami semenjak beliau dilantik sebagai wakil gubernur sampai sekarang beliau menjadi LT, kami belum pernah bertemu sekalipun dengan beliau. Itu yang pertama. Dan kenapa hari ini kami datang ada lebih kurang 40 orang? Karena kami secara prosedur, kami tahu aturan ketemu kepala daerah itu kita kan harus lakukan audiensi, kami layangkan surat sudah. Jadi semuanya cara yang ini sudah kami lakukan semuanya. Tapi kami memohon kepada Pak PLT, Bapak Noval, bertemulah Pak sama kami. Kami tidak ada meminta yang tidak sanggup Bapak berikan Pak. Seandainya Pak Noval mau bertemu dengan kami, meskipun tidak bisa memberi solusi yang kami inginkan, kami pun nggak mau datang lagi. Kami anggap aja tidak ada gubernur kami tunanetra Aceh. Yang penting Pak Noval, kami mohon bertemulah dengan kami. Sebelum Bapak Noval bertemu, Pak wartawan, kami tidak kami hentikan datang ke sini. Meskipun Satpol PP ada kabar di dalam sedang merumpuk, katanya kami sebentar lagi mau diangkut naik di dalam truk. Saya pikir itu bukan sebuah solusi, ya. Memang itu sedang merumpuk di dalam. Ada kabar tadi sebentar lagi diberi waktu sama pihak keamanan di sini pukul jam 12. Kami semua akan di dalam truk dibuat ke satu tempat. Kabarnya pelado. Itu bukan sebuah solusi. Kami mohon pada Satpol PP, janganlah. Kami meskipun kami tidak mengganggu, kami tidak anarkis, tidak pagar itu jangankan kami goyang, kami pegang pun enggak. Kami hanya duduk di sini menunggu bapak orang tua kami, pemimpin Aceh, Bapak PLT Gubernur Aceh, Bapak Insinyur Novan Iriansyah. Kami itu saja. Sebagai apa? Hah? Sebagai apa ini? Kami datang sini. Iya, saya kalau di organisasi, saya ketua FKDA Forum Komunikasi Masyarakat Aceh. Cuman kami hadir di sini hari ini tidak kita bawa lembaga karena kadang bisa ada solusi dengan cara 40 orang. Tapi kalau seandainya ini tidak berhasil juga, seperti yang disampaikan teman saya tadi, kami akan ini bukan ngomong-ngomong dari kawan-kawan. Kami akan keraskan seluruh Aceh tunanetra dan seluruh bisa kami gabung akan kami datang untuk menghadap Bapak Novan Iriansyah. Dalam undang-undang tidak salah, nggak ada undang-undang yang disalahkan orang bertemu dengan gubernur itu di penjara tidak boleh. Ya, kalau ada undang-undang itu kami nggak apa-apa penjara saja kalau memang kami salah. Tapi tidak ada undang-undang itu hari ini. Kami hanya tidak. Sama siapa juga kami ketemu kalau bukan sama Pak Gubernur. Kami hari ini sekali lagi, kami mohon maaf kepada pemerintah Kota Banda Aceh, tadi juga orang dinas sosial kota dan teman saya. Kami tidak bermasalah dengan pemerintah kota hari ini. Pemerintah kota, kami sebagai warga kota cukup sejahtera dengan wali kota kami sekarang. Kami yang kami permasalahkan dengan pemerintah provinsi di bawah pimpinan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Insinyur Novan Iriansyah. Terima kasih. Assalamualaikum.